Berbeda dengan ritual ibadah di dalam gereja baptis, di mana anggotanya merangkul orang untuk percaya kepada Alkitab dengan persuasif yang bagi saya terasa memaksa, dan nada tinggi pengkhotbahnya yang sering menekankan mengenai api neraka dan hukum kekal. Perjalananku menemukan kembali kedamaian sejati dalam gereja Katolik oleh John Luke. Saat itu di bulan Januari 2008, saya dan istri saya tengah mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggal kami di Amerika menuju Filipina, negara kelahiran istri saya. Kami diminta hadir di Filipina untuk merestui pernikahan seorang anak gadis bagi istri saya pernah menjadi ibu atau wali baptisnya. Sebagai salah satu persiapan sebelum perjalanan panjang itu, saya pergi menemui dokter keluarga untuk menjalani pemeriksaan rutin 6 bulan sekali. Dan untuk mendapatkan persetujuan melanjutkan pengobatan yang selama ini saya jalani, yaitu untuk memerangi tekanan darah tinggi, gangguan prostat, dan tambahan pengobatan untuk diabetes saya. Sebelumnya di awal minggu itu saya telah menerima telepon dari dokter saya meminta saya untuk berhenti mengonsumsi obat diabetes. Tidak ada penjelasan apa-apa, saya hanya diminta untuk berhenti meminumnya. Setelah bertemu dokter dalam kunjungan rutin itu, saya baru mengetahui alasan dibalik instruksi untuk menghentikan pengobatan diabetes saya, yaitu ditemukannya gangguan pada fungsi lever saya. Namun selanjutnya, dokter menemukan bahwa penyebabnya ternyata bukan obat diabetes, dan ia meminta saya meminumnya kembali untuk mengetahui apa penyebab yang pasti dari gangguan pada fungsi lever saya. Janji konsultasi dengan dokter spesialis lever dan spesialis paru-paru segera saya buat. Hasil pemeriksaan dengan dokter spesialis paru-paru menemukan adanya timbunan cairan di paru-paru saya sebelah kanan. Segera sesudah itu saya menjalani pembersihan timbunan cairan tersebut, dan tak kurang dari 1 liter cairan dikeringkan dari paru-paru saya. Barulah setelah semua perlakuan medis itu selesai, dokter mengizinkan saya terbang ke Filipina. Ketika itu acara pernikahan yang akan dihadiri sudah berjalan, dan sekalipun kami akhirnya sampai di sana, kami sudah tertinggal upacara pernikahan tersebut. Setelah kembali ke Amerika, saya menjalani pemeriksaan lagi, dan ternyata lagi-lagi ditemukan cairan dalam paru-paru saya. Dokter mengatakan bahwa cairan itu bisa dikeringkan lagi, tetapi harus dicari apa yang menyebabkan timbunan-timbunan cairan itu di dalam paru-paru saya. Saya menyetujuinya. Dari hasil pemeriksaan dokter, akhirnya ditemukan bahwa saya menderita mesothelioma atau kanker paru-paru. Kabar itu sungguh terasa melumpuhkan saya. Saya merasa terguncang. Saya merasakan kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu di dalam sanubari saya. Berulang-ulang pernyataan yang sama menghantui saya. Kenapa harus saya? Saya menguatkan diri untuk melakukan studi di internet, dan akhirnya saya menemukan ahli spesialis yang khusus menangani kanker paru-paru. Kerinduan yang lama mengusik batin. Sementara itu, di tengah-tengah masa-masa saya sedang mengasihani diri saya sendiri dalam kepedihan akibat berita buruk itu, hati saya merasa menemukan Tuhan lagi dengan kesadaran yang berbeda dari kesadaran saya sebelumnya. Ketika itu saya sudah tidak pernah lagi pergi ke gereja-gereja manapun selama hampir 30 tahun.
Tetapi selama itu sebenarnya saya merasa bahwa saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu ada. Dan saya percaya ada kuasanya. Walaupun saya tidak ke gereja, saya telah selalu menganggap diri saya pertama-tama dan terutama adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Hanya saja entah bagaimana saya memang telah menjauh dari Dia. Saya rasa ini adalah perasaan dan fenomena yang umum di kalangan masyarakat Kristiani bangsa-bangsa Barat. Saya lahir dibaptis dan dibesarkan sebagai seorang Southern Baptist, salah satu dominasi gereja Kristen Baptis. Di masa muda saya pernah sekilas mengenal gereja Katolik, dan ketika itu saya mempunyai masalah apa-apa untuk turut merayakan misa dalam gereja Katolik. Dalam hati saya percaya akan arti dari merayakan ibadat atau misa di gereja, apapun denominasinya. Namun saat itu saya tidak pernah merasakan kemantapan untuk menjalani pengakuan dosa kepada iman dan menerima sakramen pengakuan dosa, dan saya memang tidak pernah secara serius ingin menjadi seorang Katolik. Sampai sebelum saya menjadi Katolik, saya dan istri saya sering hadiri acara-acara disponsori oleh gereja Baptis di komunitas tempat kami tinggal. Kebanyakan acara yang saya ikut adalah perayaan Natal, makan malam bersama, persekutuan doa para pria, dan acara nasional seperti acara kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli. Kemudian di tengah berita buruk yang saya terima bahwa saya mengidap kanker paru-paru, itulah secara perlahan namun pasti saya mulai merasa bahwa gereja Baptis kurang dapat mengakomodasi kebutuhan jiwa saya. Saya mulai mencoba kembali mengikuti misa kudus dalam gereja Katolik, dan saat itu saya mulai menyadari bahwa di dalam perayaan Ekaristis itu saya mengalami jawaban atas kerinduan hati saya yang selama ini saya rasakan tidak terpenuhi. Saya mulai membuat daftar pertanyaan mengenai iman Katolik sebagai upaya saya menemukan pemuasan akan kehausan yang saya rasakan di dalam batin saya. Dan saya mulai serius untuk mempertimbangkan menjadi seorang Katolik. Teman baik saya seorang Katolik yang setia, Kyle Brownell, memberikan kepada saya bahan-bahan literatur mengenai iman Katolik untuk saya pelajari, dan ia juga memberikan sebuah rosario kepada saya, lengkap dengan cara mendoakannya. Itulah saat ketika saya mulai berdoa lagi dan mencoba untuk berdoa rosario buat pertama kalinya. Dalam doa itu saya memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan, izinkan saya tetap hidup sampai 5 tahun lagi. Mengapa 5 tahun? Entahlah, saya sendiri tidak mengetahuinya. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya tidak minta 10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun lagi. Saya percaya bahwa Tuhan menjawab doa manusia melalui salah satu dari ketiga kemungkinan. 1. Ia setuju dengan permohonan kita dan menjawabnya ya. 2. Ia menjawab belum saatnya, tunggulah beberapa waktu. Atau 3. Ia menjawab demikian, aku mempunyai rencana yang lebih baik, seperti yang dinyatakan dalam Amsal 28:5b. Tetapi orang-orang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu, perkiraan manusia dan kekuasaan Tuhan. Beberapa waktu kemudian saya menemui dokter spesialis saya dan ia mengatakan bahwa ia harus mengoperasi saya karena kondisi saya akan menjadi semakin serius. Operasi itu akan melibatkan pengangkatan paru yang terkena kanker, menguliti rongga dada, pengangkatan sebagian dari jari kulit tepi di sekitar jantung, dan menghilangkan serpihan-serpihan dan potongan sisa, pengangkatan dari diafragma saya,
Oh, betapa siapapun yang akan bergidik membayangkan prosedur operasi seberat itu. Dan kalau saya dapat bertahan hidup melewati semua proses operasi yang menyeramkan itu, saya akan diminta untuk melanjutkan pengobatan dengan terapi yang diusul dengan radiasi. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah saya baca, kemoterapi hanya 28% efektif untuk mematikan sel kanker, sedangkan terapi dengan radiasi adalah bersifat tidak pandang bulu. Terapi akan membunuh semua yang disentuhnya, baik sel-sel kanker maupun sel-sel yang sehat. Ketika saya bertanya kepada dokter saya mengenai harapan untuk bertahan hidup setelah melewati semua operasi dan terapi yang telah ia kemukakan, ia mengatakan bahwa 25% pasien bisa melewati angka 5 tahun. Untuk sesaat saya berpikir bahwa jawaban dokter ini adalah jawaban Tuhan atas doa permohonan saya di atas. Namun kemudian dalam akal sehat saya sadar bahwa tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan manusia untuk memberikan kepastian, jaminan bertahan hidup selama 5 tahun atau berapapun. Saya juga menyadari bahwa itu artinya 75% pasien yang tidak bertahan hidup hingga melewati 5 tahun. Sesungguhnya data menunjukkan bahwa sebagian besar pasien itu hanya bertahan selama 23-28 bulan. Dalam keadaan kualitas hidup yang buruk, dokter mengatakan bahwa tanpa tindakan operasi di atas, harapan saya untuk bertahan hidup diperkirakan hanya akan mencapai 18-24 bulan. Hari di saat ia mengatakan hal itu kepada saya adalah tanggal 1 Juli 2008. Hari ini telah hampir 3 tahun, 36 bulan hari itu berlalu. Saya telah berhasil melewati perkiraan batas waktu lamanya hidup yang dokter itu katakan kepada saya. Hal ini membuat saya bertambah yakin bahwa manusia tidak pernah mampu untuk mengetahui berapa lama seseorang pasien kanker akan bertahan hidup. Manusia hanya dapat membuat perkiraan ilmiah berdasarkan data dan penelitian yang mereka lakukan. Namun hanya Tuhan yang tahu berapa lama seseorang akan hidup. Bersama pemazmur saya ingin melantungkan pujian dan hormat kepada Tuhan yang memelihara saya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Mazmur 103 ayat 1-3. Kembali ke studi internet untuk menemukan pengetahuan selanjutnya. Saya menemukan sebuah situs yang sangat informatif yang bernama Jurnal Bulanan Mengenai Kanker. Situs itu telah menerbitkan 2 buku mengenai. Buku yang pertama ditulis seorang pria penderita mesotelioma yang telah bertahan hidup selama 11 tahun, dan buku lainnya ditulis penderita penyakit yang sama telah bertahan hidup selama 7 tahun dengan penyakit itu. Keduanya dengan tanpa menjalani operasi besar seperti yang dikemukakan dokter spesialis yang menangani saya. Pasien-pasien itu bertahan karena mereka telah mengubah cara hidup mereka. Mereka menjadi vegetarian, hanya makan sayur-sayuran dan tidak makan daging, serta mengonsumsi makanan suplemen. Faktor pendukung lain yang penting adalah faktor yang cukup sering saya baca, yaitu iman mereka kepada Tuhan dan doa meditasi harian rutin. Sementara saya merasakan keajaiban penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya dengan kanker, pergumulan kerinduan saya kepada Tuhan terus berlanjut. Berbeda dengan ritual ibadah di dalam gereja baptis
di mana anggotanya merangkul orang untuk percaya kepada Alkitab dengan persuasif yang bagi saya terasa memaksa, dan nada tinggi pengkhotbahnya yang sering menekankan mengenai api neraka dan hukum kekal. Saya mendapati atmosfer kedamaian di dalam gereja Katolik yang orientasi pada pembelajaran, saling belajar dan mengajar. Pembacaan firman Tuhan selalu dilanjutkan dengan penjabarannya dalam pergumulan hidup nyata sehari-hari, di mana saya belajar menerapkan firman Tuhan di dalamnya. Suatu peribadatan yang terasa jauh lebih tenang dan damai, menyejukkan bagi saya. Saya juga merasa lebih bisa beradaptasi dalam perayaan Ekaristi Misa Kudus dalam gereja Katolik. Setelah sekian puluh tahun saya tidak lagi pergi ke gereja, saya tahu bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang membawa saya untuk datang ke perayaan misa gereja Katolik, dan saat ketika misa berakhir, saya tahu bahwa saya telah menemukan apa yang selama ini saya cari, apa yang selama ini saya rindukan oleh jiwa saya. Saya memberikan diri saya mengikuti kelas katekumen untuk menjadi anggota gereja Katolik pada bulan Maret 2019. Saya resmi menjadi Katolik melalui upacara konfirmasi. Konfirmasi saya menjadi Katolik adalah suatu titik kulminasi dari pengulatan batin saya sejak sekian lama. Saya bahagia bahwa kini saya dapat beradaptasi sepenuhnya dalam misa kudus dan menyambut komuni suci. Upacara terkonfirmasi itu sendiri adalah sebuah upacara yang sangat indah yang mengambil bagian di dalam misa malam Paskah. Saya merasakan upacara itu begitu memenuhi hati saya dengan sukacita. Saya telah menemukan tempat di mana saya merasakan kedekatan lebih indah dan hangat dengan Tuhan. Sungguh suatu pengalaman yang membuat jiwa saya damai. Saya menjadi lebih rindu untuk menjalani hidup sebagai seorang Katolik Kristen yang benar. Hidup adalah sebuah pertempuran abadi antara menjadi orang yang baik dan berkenaan kepada Allah, dan menjadi orang yang penuh kebencian yang selalu mencari jalan untuk membalaskan kemarahan dan dendam. Kini saya merasakan kedamaian apapun yang Tuhan kehendaki terjadi pada saya. Kedamaian yang terasa telah begitu lama hilang, yang kini telah saya temukan kembali. Kini saya mempunyai keyakinan yang teguh bahwa seluruh hidup saya berada dalam genggaman tangannya yang penuh kasih. Kehendaknya yang akan terjadi bukanlah kehendak saya. Saya tetap berjuang melawan kanker dan yang saya derita, dan saya selalu tetap berdoa memohon hidup yang lebih lama kepada Tuhan. Saya tidak merasa bahwa saya sedang bersikap ngotot dengan Tuhan dalam hal ini, karena saya percaya sepenuhnya bahwa manakala Tuhan telah menghendaki saya untuk bersatu lagi dengan Dia, Dia akan memanggil saya, dan dengan ikhlas saya akan memenuhi panggilan untuk pulang. Saya tidak merasa takut lagi. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan bagi saya saat ini. Tetapi apabila saya telah pernah menunaikan misi saya di dunia, Ia akan memanggil saya pulang. Namun aku akan hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Galatia 2 ayat 2. Saat saya menulis pengalaman saya ini, saya tidak dalam kondisi merasakan sakit apapun. Terpujilah Tuhan, saya masih terus menjalani pengangkatan cairan di dalam paru-paru saya. Pada proses pengeringan yang terakhir saya jalani, 3 liter cairan harus dikeluarkan dari paru-paru saya. Karunia Tuhan yang paling berharga dalam perjuangan saya ini adalah istri saya.
Perjalanan ini pasti akan terasa jauh lebih berat tanpa dukungan dan kasih kepada saya. Namun di atas semuanya, kasih dan dukungan terus-menerus dari Tuhanlah yang membuat saya bertahan. Di balik segala hal bentuk kasih-Nya, perhatian, dan pemeliharaan yang saya terima dari sesama manusia, ada Tuhan bersemayam di sana. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi kerundian jiwa saya yang terdalam, sekalipun saya tidak selalu menyadarinya. Penderitaan dari penyakit kanker yang saya alami ini telah membawa langkah kaki saya menemukan kedamaian sejati bersama Dia lagi dalam gereja Katolik. Kedamaian yang tadi sempat hilang dan yang kini saya tahu tidak lagi akan pergi lagi dari diri saya. Karena saya telah kembali ke rumah Tuhan, jiwa saya yang sejati di dalam gereja Katolik. Bersama Kristus di dalam gereja Katolik, saya menghadapi hidup ini dengan rasa syukur, sebab Ia telah memerdekakan saya dari rasa takut, bahkan takut terhadap kematian, sebab saya percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saya sampai kulihat wajah-Nya dalam kemuliaan surga yang kekal selamanya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apalah anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 pasal 31 sampai 32, 34 sampai 36. Saksian dari John Luz dari gereja Baptis. Ia menemukan dan kembali ke dalam kedamaian dalam gereja Katolik. Dan semoga kesaksian ini bermanfaat bagi kita. Mari kita bagikan, mari kita share kepada orang-orang yang belum mengenal gereja Katolik, dan terlebih khususnya bagi orang-orang yang telah meninggalkan gereja Katolik, sehingga mereka bisa dapat kembali dalam pangkuan, dalam kedamaian Kristen yang sejati, gereja Katolik. Terima kasih.